Sobat MySCH.id, bertemu lagi dengan saya Anggi di panduan MySCH.id. Halo Sobat MySCH.id, kali ini kita akan simulasikan untuk role alumni di aplikasi e-alumni. Yang pertama, tentunya kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam page e-alumni. Setelah masuk, kita pilih role sebagai alumni, kemudian input untuk username dan juga password. Untuk username dan juga password biasanya akan diberikan akses dari sekolah atau di saat kita melakukan pendaftaran sebagai alumni. Kita sudah masuk ke bagian halaman dashboard paling utama. Di tampilan dashboard ini, yang pertama akan kita lihat adalah survei. Jadi dari survei yang telah dibuat oleh admin atau admin alumni ya, akan muncul di bagian dashboard alumni. Jadi yang bisa kita lihat ada beberapa tampilan survei. Untuk kotak survei berwarna hijau, ini artinya sudah kita lakukan pengisian atau telah dijawab. Sedangkan ini terdapat kotak survei berwarna merah, yang artinya masih belum kita lakukan pengisian. Kemudian di bagian kanan atas terdapat menu logout. Selanjutnya di sebelah dashboard, yang pertama kita lihat adalah menu diskusi. Kita coba buka terlebih dahulu. Di menu diskusi ini kita bisa melakukan diskusi sesama alumni. Contoh sesama alumni untuk angkatan tahun tertentu, kita pengen komunikasi bisa melalui dashboard diskusi ini. Jadi kita bisa mengirimkan pertanyaan yang bisa ditanggapi oleh user atau alumni lain. Misalkan seperti ini. Kita tulis pertanyaannya. Bisa dilampirkan attachment berupa foto. Kemudian kita kirim. Ini. Di sebelah diskusi ada alumni. Di bagian ini kita bisa melihat daftar list alumni yang tersimpan. Jadi semua data alumni bisa kita lihat melalui bagian alumni ini. Oke, kita mulai dari sebelah kanan, bisa kita lihat ada tabel yang berisi nama, ini nama alumni yang terdaftar, kemudian jenis kelamin, jurusan, kemudian angkatan, tahun lulus, dan juga data opsional lain. Ke bagian sebelah kanannya disediakan kolom filter, di mana kita bisa melakukan pencarian lebih spesifik. Disediakan filter untuk jurusan dan juga filter tahun lulus. Ini akan mempermudah kita dalam melakukan pencarian data. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian alumni, data alumni hanya ini saja. Kita next ke bagian blog. Di bagian blog ini, kita sebagai alumni bisa membuat blog atau berita yang sudah dipost oleh admin
atau dari pihak sekolah. Kita bisa membaca beritanya. Ini. Kemudian di sebelah blog, kita bisa melihat menu agenda. Di menu agenda ini, kita sebagai alumni bisa melihat agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan terdekat yang akan dilakukan oleh sekolah atau pengurus. Untuk tampilan agendanya seperti ini. Jadi kita bisa lihat dari kalender selama 1 bulan. Kemudian pada tanggal tertentu, yang mana memang pada tanggal tersebut ada kegiatan, kita bisa melihat ditandai dengan warna biru ini. Kemudian apabila kita klik, kita bisa melihat agenda apa yang akan datang atau yang akan dijalankan. Kemudian info lengkap berupa tanggal kegiatan, kemudian tempat, dan juga jam. Di sebelah agenda, kita bisa melihat untuk galeri juga. Jadi sebagai alumni, kita bisa mengakses foto-foto yang sudah di-upload dari sekolah. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ada foto kegiatan reuni dan lain sebagainya yang sudah di-upload oleh pihak sekolah ke laman alumni, kita juga bisa mengakses. Di sebelah galeri sendiri, kita bisa melihat menu survei. Menu survei ini tampilannya seperti yang ada di dashboard awal. Jadi ada 2 kolom, hijau dan merah. Yang hijau ini artinya kita sudah melakukan pengisian. Sudah ada keterangan seperti ini. Kemudian yang merah ini berarti kita belum melakukan pengisian. Kita bisa melihat infonya ada berapa pertanyaan. Kemudian apabila kita mau melakukan pengisian form, kita klik button mulai. Kita bisa melihat surveinya. Kemudian bisa kita ikuti saja, kita isi. Setelah kita selesai mengisi survei, kita klik selesai. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman awal survei. Di bagian paling ujung, ini bagian paling terakhir, adalah menu pengaturan profil. Jadi kita bisa melakukan editing untuk detail profil data pribadi kita sendiri atau user. Di bagian kanan bisa kita lihat ini untuk data-data pribadi kita. Ada keterangan untuk nama, nomor induk, email, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian kiri, ini akan lebih didetailkan per kategori. Kalau kita lihat di bagian profil saya, ada beberapa kolom pengisian. Ini kita bisa lakukan editing juga secara mandiri. Kemudian kita coba lihat beberapa kategori. Pendidikan, kita bisa menambahkan. Kemudian riwayat pekerjaan, organisasi. Kemudian kita bisa melihat galeri.
Oke. Nah, kita sebagai alumni juga bisa melakukan upload galeri. Saya tentukan misalnya kita punya dokumentasi saat reuni, kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain yang ada di dashboard alumni. Jadi supaya bisa kita lihat bersama. Kita contohkan pengisiannya. Kemudian dipilih filenya berupa gambar. Setelah itu nanti disimpan. Selain menambahkan galeri, kita juga sebagai alumni bisa melakukan penambahan blog. Seperti ini, selain kita bisa membaca blog yang sudah dipost dari teman-teman yang lain, kita bisa menambahkan juga sebagai user. Penambahannya kita klik button tadi, hijau, tambah baru, kemudian nanti akan muncul form atau kolom-kolom seperti ini untuk pembuatan berita. Bersama maesia.id mewujudkan digitalisasi untuk sekolah Anda. Yuk buat website dan aplikasinya di maesia.id. Sampai jumpa!